Halo, yes, gue Dewi. Buat yang belum pernah ke channel gue, kenalin nama gue Dewi. Dan di channel Glam Dewi ini gue banyakan ngebahas seputar wewangian. Ya, campur ada parfum lokal, ada niche, ada yang designer, ada yang celebrity scent. Dan kali ini gue pengen unboxing first impression ya dari artis yang sebenarnya kalau ngelihat karyanya pas awal-awal gue agak ngeri ya, tapi belakangan-belakangan ya cukup gue bisa menikmati, yaitu dari Billie Eilish. Yes, gue punya di sini. Ini adalah Eilish, oke, by Billie Eilish. Dan buat lo yang penasaran bagaimana menurut gue tentang Eilish, dilanjut ya. What should I tell you about this? Jadi, first of all, thank you so much buat Stephanie yang gue repotin untuk gue beli ini. Jadi lucu banget. Jadi gue udah punya ini, let's say kayak berapa minggu. Gue udah belinya, let's say udah sebulan yang lalu. Terus habis itu dibawain ke Indo dari Jepang. Jadi yang gue punya ini adalah versi Jepang. Terus udah nunggu, tapi gue belum review. Ternyata sekarang nongol di Indo. Jadi gue yang kayak beberapa kali gue kayak gitu. Kayak waktu Carolina Herrera Confidential Collection juga gue udah nitip ke teman gue, jadi di orderin dulu gitu ya. Gue udah proses pembelian karena gue udah ACC walaupun gue belum bayar, tapi ternyata pas barangnya datang ternyata di Indonesia available. Jadi ya udahlah ya, jadi momennya pas aja karena di Indonesia juga udah available. So iya, gue percaya juga udah beberapa reseller juga sudah memasukkan ini Eilish by Billie Eilish. Oke. Sebelum gue buka kardusnya, ini gue belum buka, jadi ini adalah first impression. Mari kita buka bareng. Oke, unboxing juga. Jadi dia juga memang udah mengeluarkan Eilish 2. Ini yang gue punya adalah yang Eilish yang pertama, yang dikeluarin di 2021 dengan nose yang namanya Steve Demercado. Siapa sih namanya? Steve Demercado ya, Steve, yang juga membuat beberapa celebrity fragrances kayak Fancy Nights, terus ada Riri, terus apalagi ya, kayak dari designer juga ada. Jadi dia udah berkreasi beberapa, dan untuk dari fragrances yang dari Billie Eilish ini, Eilish dan Eilish 2 juga dari nose yang sama gitu, dari Steve Demercado. Oke, ayo kita buka. Jadi ini kardusnya tuh kayak gini. Gue kayak waktu dikirim sih, of course dia pakai plastikan luar, tapi plastikan luar gue biasa dipipisin kucing, oke. Karena gue punya banyak kucing. Jadi plastik luarnya udah gue buka, dan ini belum gue buka gitu. Ini kayak gini, oke. Ini kardusnya Eilish gini. Ini seperti ini produknya seperti ini. Kayak kalau yang di Indo promonya agak sedikit berbeda. Lo bisa search aja available ya di mana. Kayaknya kalau nggak salah di Sephora udah ada, I believe. Well anyway, jadi gue dapat ini, ada yang satu full botolnya si Eilish ya. Ada kertas ya di sini. Seperti ini. Ini belum gue buka, jadi dia masih ada plastiknya. Oke, gue taruh dulu. Gue nggak pengen nunjukin meja gue karena meja gue lagi berantakan. Dan gue dapat miniaturnya seperti ini. Gitu. Oke, terus udah nggak ada apa-apa lagi. Ini cuman kertas-kertas kosong, and that's it. Kita bahas ya. Jadi ini ada pesan dari Billie Eilish-nya, Eilish the new fragrance. Walaupun dia ada the newest fragrance yang Eilish 2 yang botolnya warna hitam. Ini yang versi gold ya. I just think that the human body is so beautiful. I wanted to make a body that could be anybody and isn't me, and it's really not based on me. It's really just like kind of appreciating the human body, Billie Eilish. But actually kayaknya ini gue ngebayanginnya sih bodinya dia, karena gue tuh suka banget ngelihat dari dulu ya. Bukan berarti ada masalah dengan orientasi seksual gue, tapi emang gue seneng ngelihat cewek-cewek yang bodinya bagus. Yang maksudnya bagus menurut gue, mungkin berbeda dengan orang lain. Gue suka ngelihat body cewek yang seksi gitu ya. Dan menurut gue setelah si Billie Eilish muncul di salah satu event, kayaknya Met Gala deh or something, yang dia pakai ala-ala glam Hollywood, yang ala-ala kayak Marilyn Monroe gitu ya. Gila, keren banget, cakep banget, dan seksi banget. So yeah, ini fit the image gitu ya, karena dia stylenya udah berbeda banget dari yang waktu di awal-awal cuman kayak pakai celana bicycle pants gitu. Oke, oke, ini dia produknya, ada dua. Gue dapet yang miniatur Eau de Parfum 7,5 ml dan Eau de Parfum yang full botolnya 30 ml. Gue belinya waktu itu kurang lebih almost 1 juta, nggak sampai 1 juta gitu ya. Tapi can you imagine dulu tuh
celebrity fragrances kayak yang tadi gue bilang, kayak Riri, terus kayak si Fancy Nights dari Jessica Simpson, itu cuman let's say 300-an, 300. Katy Perry dan teman-teman tuh dulu 300-an, itu pun mikir gitu. Ini plastiknya gue buka dulu karena biar gampang kelihatan tulisannya, dan pisau lipat gue nggak tahu kemana, jadi gue pakai pisau dapur aja. Oke, ini gue buka dulu. Lalala. Oke, agak mantul ya Bo kalau gold gini. Jadi gue coba untuk supaya dia tidak mantul. Ini tampilan depannya, terus samping kanan, samping kirinya punya gue tulisannya tulisan Jepang karena emang produknya yang dari versi Jepang. Kayak gini, oke. Terus atasnya dia kayak gini. Dan belakangnya dia ada penjelasan kayak gini. Ini autofocus gue suka lari-lari lately. Oke. Kayak gini. Oke, bawahnya tadi udah belum sih? Bawahnya kayak gini. Bawahnya kayak gini. Udah, mari kita coba. Kardusnya biasa aja, kayak standar-standar kardus parfum designer, celebrity scent yang ya kertas biasa, yang agak tebel, nggak terlalu meletot-meletot, tapi sebenarnya yang menahan dia supaya kokoh itu adalah lapisan dalamnya. Lapisan dalamnya dudukannya dia ada 2 gitu ya lapisannya. Nice one. Gimana naruhnya? Ngambilnya? Harus ditekuk dulu ya, Bo. Ini ada kertas apa sih? Mari kita ambil. Ada kertas penjelasan dalam bahasa Jepang. Goshiojo no chui. Ini untuk peringatan pada saat pemakaian. Nanti gue baca karena dalam bahasa Jepang yang gue punya. Gue tunjukin aja deh. Kelihatan nggak sih mantul ya, Chin? Mana dia? Mantul nggak? Kayak gini dia ada kertasnya. Kertas yang mantul. Kalau kertas putih itu agak sulit ya nunjukinnya. Gitu deh. Ini dia parfumnya, mari kita keluarkan. Lala, cantik sekali, so sexy. Ya, gue somehow suka sih yang botol-botol. That's why ya gue juga suka yang sebenarnya gue suka botol yang klasik, dan ini agak mengingatkan gue sebenarnya pas awal bukannya udah ada yang kayak Kim Kardashian juga mengeluarkan yang bentuknya badan, cuman kalau dia kayak lebih mirip ke yang klasik by Jean Paul Gaultier gitu. Kalau ini yang sampai bustinya aja sampai bagian dada gitu, dan dia nengok ke samping. The bottle is nice. Botolnya cakep banget. Kita putar-putar. Nice. Apa ya, estetik gitu loh botolnya. Kayak dipotong, cuttingnya tuh cakep. Cutting-cuttingnya tuh cakep, dan mukanya itu loh kayak sombong, kayak songong, terus dipotong separuh. Nice one. Finishingnya juga cakep. Warnanya tuh kayak agak bronzy gitu ya. Jadi kayak metallic, doff. Finishingnya kayak liquid bronze gitu. Cakep banget. Bisa capture kamera gak sih? Tuh. Cakep banget. Cakep sekali. Oke. Mari kita buka. Ini tutupnya, Bo. Oke. That's why sedikit ya, karena ini cuma 30 ml. Jadi dia tuh dalamnya ada botolnya lagi yang kotak kayak gini. Kelihatan gak sih? Susah ya nunjukin botol di kayak gini. Jadi dia ada kotaknya lagi gitu yang cukup kecil, cuma 30 ml yang gue punya. Terus di penjelasan belakangnya tuh ada Eilish apa nih? Eilish by Billie Eilish gitu, Eau de Parfum, pakai bahasa Jepang tapi yang punya gue, karena emang ya edisi Jepang. Gue udah ngerepotin rekan fragrance enthusiast dan reviewer, nanti channelnya bakalan gue share di bawah. Kayak dia juga udah bikin reviewnya, tapi sengaja gue nggak nonton dulu karena ya biasa lah, gue liat wah dia udah nge-review gitu, tapi gue nggak pengen nonton dulu, gue takut bias. Oke, gue belum spray, mari kita spray. Nice one. Ini sih nggak berat ya, agak ringan ya, tapi bentuknya tuh kayak nggak cipi gitu, kayak boneka Barbie, bukan boneka Barbie KW gitu. Oke. Sprayernya juga warnanya agak bronze, chocolatey bronze gitu. Cakep, Pantone cakep banget. Ya, biar kelihatan juga gue spray ya. Dia agak memusat, nggak terlalu mistinya tuh, dia nggak terlalu nyebar tapi misty. Ini dominan di wangi vanilla. Wanginya sangat-sangat gourmand yang cenderung ke edible. Jadi vanilanya ini vanilla yang edible banget. Wanginya agak chocolatey, vanilla-y, agak nutty, warm,
kayak cocok banget buat musim-musim, kalau di luar sana mungkin cocoknya buat musim dingin, musim gugur gitu ya. Tapi kalau di Indo ya cocok buat yang pas lagi zaman-zamannya hujan-hujan atau buat dipakai malam. Iya enak loh. Ini sangat-sangat vanilla center, wanginya tuh sangat vanilla banget. Tapi ini vanilanya itu walaupun pasti dia pakai ada wangi-wangi notes-notes yang lain yang cukup ke di hidung gue dari awal tuh dia kayak apa ya, lengket banget, thick banget. Vanilanya tuh somehow agak creamy, jadi lebih cenderung ke arah gourmand walaupun masih ada nuansa nutty vanilla. Kayak mungkin juga ditopang dengan nada tongka karena natinya cukup intens. Ini wangi-wangi kalau emang lu penikmat kayak wangi-wangi Black Orchid, terus apa ya, YSL Black Opium, terus yang wangi-wangi yang cenderung ke gourmand. Terus kalau dari apa ya, dari niche tuh ada yang Italica dari Casamoratinya Sergioff gitu. Gue tuh langsung image-nya tuh ke arah ini kayak ada wangi kacang-kacangan gitu. Gue nggak bisa bilang kalau ini hazelnutty, tapi kayak ya coklat yang hazelnutty gitu loh. Jadi ada kacang, terus ketemu coklat, terus ketemu vanilla. Jadi kalau tipe coklat bar nih termasuk yang milk coklat gitu. Jadi udah termix dengan adanya vanilla, bukan yang dark chocolate and spicy chocolate. I believe kayak pastinya ada hint of spice di sini. Gue mencium kayak ada hint of spice tapi nggak dominan banget. Jadi gue nggak bisa ngedetect apakah itu dia pakai cinnamon, nutmeg yang gitu-gitu tuh nggak kecium sama sekali. Ini sih kemungkinan buat yang penikmat wangi-wangi coklat, wangi-wangi vanilla, yang lo suka wangi manis. Ini wangi manisnya nggak murahan. Menurut gue ini wangi walaupun cukup pasaran, let's say kalau vanilla base-nya itu intens akan jadi muncul yang seperti ini. Tapi gue rasa ini bakalan banyak yang suka gitu wangi vanilla gini. Ini thick banget loh. Dan dia agak oily di tangan gue, kelihatan gak sih? Ini tangan gue yang biasa nih kayak gini, nggak ada mengkilatnya at all. Tapi sementara di sini tuh ada mengkilatnya. Jadi dia tuh lumayan ada minyaknya, jadi pekat gitu. Tapi nggak yang sampai mengkilat banget. Dan ini jadi berasa lengket dikit gitu. Iya enak. Makin kesini gue mencium kayak ada sentuhan slightly, ada floralnya sedikit gitu, kayak ada floralnya. Jadi I believe ini cenderung wanginya mungkin kalau lu cowok yang suka wangi gourmand mungkin lu masih bisa pakai. Tapi kalau buat lu cowok yang cari vanilanya yang lebih spicy-nya yang lebih intens, terus yang vanilanya tuh lebih ke arah apa ya, air vanilla atau vanilla ekstrak yang agak bitter, agak nutty yang true vanilla, atau kayak vanilla pot yang benar-benar biji vanilla yang kalau lo belah tuh wanginya yang kayak gitu, bukan yang kayak udah di mix dengan coklat dengan vanilla lagi, dengan coklat terus habis itu dengan something yang creamy kayak caramel, something yang hazelnutty atau mungkin ya kacang-kacang lainnya gitu. I don't think this is for you. Tapi kalau lo suka dengan wangi-wangi gourmand yang ke arah gitu, ini bener-bener true gourmand menurut gue. I think you're gonna like this. Tapi mungkin buat sebagian besar orang ini somehow berkesan lebih ke feminin. Tapi botolnya sih ini cakep sih, kayak pengen, dari gue tuh udah lama banget pengen, dan akhirnya gue berkesempatan punya. Udah lama banget dari awal dia rilis di 2021 gue pengen, tapi baru berjodohnya belakangan ini di mana di Indonesia juga udah masuk. Tapi gue nggak tahu deh stoknya masih ada apa tidak. Gitu aja sih about Alice. Oh iya, gue belum share ini miniaturnya kayak apa. Miniaturnya mari kita coba juga buka miniaturnya. Tampilannya sih sama persis ya, maksudnya ya karena gue punya yang dari Jepang, jadi penjelasannya sebagian dalam bahasa Jepang kayak gini gitu. Tapi I believe kalau yang dari Indonesia ya beda lagi karena gue jadi punya dua. Gemes banget gak sih? Gemes banget. Oh tapi kalau yang ini finishingnya dia lebih apa ya, lebih glossy. Yang miniatur lebih glossy, sementara yang ini lebih doff dikit gitu. Lebih apa ya, finishingnya lebih doff. Maaf ya Billy, gue pegang ya gitulah. Tapi cakep banget sih, cakep banget. Suka, wanginya suka, gue cukup suka. Gue suka banget wangi gourmand. Gue dari dulu tidak pernah mengkhianati wangi gourmand. I love it. Jadi dia dibukanya ya sama seperti tadi, kepalanya separuh dibuka, ditarik gitu, terus dipasang lagi. Ya,
sama sih wanginya, ya iyalah ya. Oke, ini harganya berapa nanti bisa lo cek sendiri. Kalau emang ada yang jual di cannya mungkin lo bisa kepoin dulu di cannya. Tapi kalau lo penikmat wangi vanilla gourmand yang bener-bener kayak creamy gourmand, kalau lo tahu Josette juga punya yang apa gourmand bakur gitu ya, yang wangi-wanginya vanilla-y banget gitu, kayak lengket banget. Tapi kalau itu dia lebih kayak wangi roti-roti. Nah kalau ini lebih ke vanilanya lebih intens gitu. Oke, tapi buat maksudnya gini, ini termasuk sesuatu yang bisa lo pertimbangkan kalau emang lo suka wangi vanilla yang berkesan mewah, yang berkesan gourmand yang cukup mahal. Biasanya kayak let's say Josette mungkin sekitaran 2 juta, Casa Moratti mungkin di sekitaran 3 juta, atau I don't know, gue sih dulu belinya kurang lebih segitu. Sementara ini nggak sampai 1 jutaan gitu. Jadi it's a catch, dan I believe wangi vanilla itu will stay. Jadi notes vanilla itu banyak dipakai di base sebagai fondasi ya, karena memang wangi vanilla itu cukup tebal, molekulnya cukup besar, cukup tebal, dan cukup mengikat. Jadi bukan hanya di atas doang, bukan cuman lingers di udara kayak top notes, tapi dia banyak stays dan mempengaruhi the whole keseluruhan konstruksi wangi, struktur wanginya gitu. Oke, udah itu aja, gue ngomong Billie Eilish aja panjang sekali. Jadi I think that's all. Cakep banget dan I'm so happy. Thank you buat Stephanie udah mau gue repotin untuk beliin gue si Eilish by Billie Eilish. Thank you. Sampai ketemu di video-video gue yang lain. Bye.